kerja para anggota lembaga survei. Untuk itu akan hadir di depan untuk sharing dan berdiskusi bersama kita adalah Burhan bin Muhtadi, Sekretaris Dewan Etik Persepi untuk kepengurusan tahun 2013 sampai 2015 yang akan datang. Terus kemudian Saiful Mujani, anggota Dewan Etik, kemudian juga Hamdi Muluk, Ketua Dewan Etik, dan satu lagi Ade Armando. Muncul banyak survei baik yang berkaitan dengan pemilu legislatif maupun pilpres yang hasilnya itu seperti bertentangan satu sama lain. Nah, tentu Persepi sebagai asosiasi profesional buat kalangan pollster punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik mengapa ada perbedaan hasil, bukan hanya antara lembaga-lembaga yang tergabung dalam Persepi, tapi juga lembaga-lembaga yang bukan bagian dari Persepi. Indonesia Network Election Survey. Indonesia Network Election Survey. Ya, itulah INES. Nah, Irwan ini bukan Irwan sana, ada teman namanya Irwan yang baru beberapa hari ini, 2 hari saya kira, terakhir menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi berada di INES karena sejak keterlibatannya di INES dia seringkali pernyataannya ya, dia merasa tidak tahu apa yang dilakukan INES. Dia cuma dipasang sebagai direktur eksekutif dan dipasang sebagai direktur eksekutif karena dianggap dia paling pintar untuk berargumen, pintar bicara, alasannya pintar presentasi. Jadi pemilihan dia sebagai direktur eksekutif karena dia pintar berargumen, pintar berbicara, sama pintar presentasi, gitu ya. Dan dia menurut Jakarta Post dekat sama Fadlizon. Dan sejak tahun 2013 memberikan berada di depan untuk mempresentasikan hasil-hasil survei INES yang menempatkan Gerindra dan Prabowo paling atas. Nah, dia menyatakan diri sudah tidak berada di INES, ya, dan gitu ya, dan dia merasa INES sebagai lembaga yang pernah dia aktif di dalamnya bukan lembaga survei yang kredibel. Nah, sebenarnya saya kasih contoh supaya gampang. Nomor 1 misalnya Prabowo. Kalau orang tahu bahwa Prabowo itu sebetulnya leading, itu akan ada kecenderungan misalnya orang-orang untuk menganggap bahwa kalau gitu saya lagi bimbang tapi saya melihat oh ternyata yang leading itu Prabowo, jadi pilihan saya terhadap Prabowo itu logis ya, karena mayoritas orang sebetulnya mendukung Prabowo atau sebaliknya. Jadi dia berdampak. Nah, karena itulah lahir kemudian lembaga-lembaga penelitian yang barangkali bukan sekedar untuk mempengaruhi perilaku pemilih, untuk menyenangkan hati orang yang membayarnya, sekedar bikin ngaco dan seterusnya, dan tiba-tiba saja kemudian kita melihat begitu banyak lembaga penelitian. Nah, pada bulan Februari, si peneliti ini menyangka, jadi dia dengan random sampling. Caranya gimana, Mas? Ya kita turun lapangan, ada orang lewat, kita wawancara. Itu bukan random, ya. Kalau Anda belajar metode penelitian, itu bukan random namanya, itu acak-acakan. Nah, tapi ada orang, ada dan macam-macam. Nah, sehingga kita juga kemarin melihat 16 ini siapa aja, dan kita menemukan beberapa fakta yang menarik bahwa memang ini lembaga penelitian tiba-tiba ada baru kemarin, sehingga kita harus bertanya, karena gini, bikin penelitian itu nggak gampang ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Anda harus punya kemampuan metodologi, Anda harus punya kejujuran, biayanya mahal, kalau Anda mau random sampling, bla 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 bla. Jadi kalau Anda tiba-tiba muncul dan bikin penelitian hasilnya mengejutkan, saya juga akan bertanya siapa Anda. Nah, betul memilih itu betul-betul
betul bertanggung jawab, rasional, dihitung, dikalkulasi secara matang gitu ya. Enggak, kita yakin itu data-data menunjukkan yang begitu. Pemilih kita itu nggak bisa dikategorikan sebagai rasional voter, sedikit sekali rasional voter. Yang banyak itu adalah shortcut sebenarnya. Jadi memilih berdasarkan sebuah kerangka pemilihan yang sifatnya shortcut. Itu kan terlalu ekstrim bedanya. Dan kalau itu digunakan untuk mempengaruhi pemilih tidak bisa dipengaruhi dengan itu. Terbukti. Anda bisa tulis tadi seperti Bang Habib bilang, ibu anak SMA tulis mau berapa bos, angkanya 60, tulis, jadi udah dapat 60 di situ. Nggak mampu itu. Menaikkan angka jadi 60 tetap aja nggak bisa. Jadi kita nggak bisa pada dasarnya mempengaruhi pemilih secara langsung dengan membuat rilis survei seperti itu. Nah, rilis survei bohong seperti ini terbukti itu tidak bisa. Kalau memang bisa, gampang sekali. Ngapain bikin partai politik? Bikin aja lembaga survei tiap hari yang murah banget. Itu kan jadi logika yang simpel seperti itu. Nah, saya sering komplain sama teman-teman media, wartawan-wartawan yang senior, kenapa sih yang kayak gitu dimuat? Saya sering komplain itu untuk mensosialisasikan informasi yang benar. Kalau informasinya kita tidak yakin benar dan tidak benar, ya nggak usah. Bagaimana kita tahu ini? Cari aja Hamdi, siapa nih Hamdi? Memang dia ahli psikologi politik. Bidang ini banyak teman-teman yang survei itu saya tidak tahu siapa mereka. Bukan saya mengagumkan teman-teman yang sekolahnya tinggi dan itu di bidangnya, bukan itu. Tapi itu kan prasyarat kompetensi dan profesionalitas dalam sebuah pekerjaan yang baik. Untuk fundraising. Jadi partai atau calon supaya cari dananya nembaknya mudah, bawa hasil survei. Tapi orang yang punya uang ini kan jumlahnya sedikit itu, orang bukan orang bodoh. Jadi dilihat ini rating siapa, itu rating gitu ya. Maaf kalau rating saya pun dipercaya mereka. Ini rating siapa? Itu juga persoalan tersendiri. Jadi orang yang uangnya banyak itu untuk fundraising itu bukan orang bodoh, sayangnya. Sayangnya itu ya. Jadi komentar saya secara umum. Nah, saya masuk pada saya belum sempat menjelaskan karena merasa tidak perlu menjelaskan. Tapi kesempatannya tadi karena bukan minta saya menjelaskan bahwa mungkin 2 minggu yang lalu itu beritanya. Jadi menyembunyikan kebenaran, kira-kira gitu. Kalau berani sebutnya, emang urusannya apa? Itu punya saya, punya siapa-siapa, mau sembunyi nggak saya. Gitu. Kalau saya bukan itu. Pertama, kebetulan teman-teman tahu saya sakit juga tahu juga berita itu. Saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa, saya lagi tidak enak badan. Tapi nggak tahu dari mana datangnya gitu. Ditulis di CD Morning, saya pun tidak bisa dikontak karena saya sakit. Dan pemberitaannya cukup besar-besaran juga di media kami khususnya. Nah, mungkin dari Pak Burhanuddin atau Mas Ade mungkin ya, saya juga sering lihat Twitternya Mas Ade ya, Facebooknya Mas Ade. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi ini ya sebenarnya kalau dalam bahasa profetiknya itu adalah hal yang memang harus dikurangi. Masih ada kesalahan atau keterbatasan untuk penyelenggaraan acara. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.